dapat dikatakan sebagai orang yang telah dewasa. Sarwono 2012 menjelaskan pada masa remaja awal individu akan mengalami masa peralihan dan masih mengalami kebingungan pada perubahan-perubahan secara fisik yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Nah, remaja awal akan mengembangkan pikiran-pikiran baru yang belum mampu untuk mengontrol emosinya. Baik, adapun tugas perkembangan remaja awal dari aspek kognitifnya sendiri, yaitu saat remaja memasuki tahap ini, mereka akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi yang konkret. Penalaran formal ditandai dengan kemampuan berpikir tentang ide-ide yang abstrak, menyusun ide-ide, menalar tentang apa yang akan terjadi di kemudian. Selanjutnya, aspek psikis. Pada masa ini, remaja masih mengalami kebingungan pada perubahan-perubahan secara fisik yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Remaja awal akan mengembangkan pikiran-pikiran baru dan belum mampu mengontrol emosinya sendiri, sering merasa ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas, rendah diri, dan cepat kecewa. Selain kontrol diri yang sulit, pola pemikiran remaja awal pun mulai berkembang dan pengetahuan yang diperoleh dari sekitar mulai bertumbuh. Kemudian dilihat dari aspek emosinya sendiri, perkembangan emosi pada masa remaja ini cenderung lebih tinggi dari masa kanak-kanak. Hal ini dikarenakan mereka berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi yang baru. Kemudian perkembangan moral. Menurut Truhenap 2019, pada tahap ini perilaku yang dipandang baik adalah perilaku yang menyenangkan dan membantu orang lain serta disetujui oleh masyarakat. Pada usia 10-12 tahun, anak-anak mulai memahami adanya aturan. Mereka mengerti bahwa aturan adalah sesuatu yang disetujui setiap anak apabila setiap orang setuju untuk mengubah aturan tersebut, maka aturan tersebut dapat diubah. Selanjutnya, aspek religius pada masa remaja awal. Pada masa ini, remaja masih cenderung patuh terhadap keyakinan religius orang-orang lain dan belum mampu menganalisis ideologi alternatif secara memadai. Benar salahnya perilaku seseorang ditinjau menurut apakah perilaku itu membahayakan relasi atau apa yang akan dikatakan oleh orang lain. Adapun permasalahan yang biasa terjadi pada remaja awal, menurut Carnelli 2018, problema perilaku sosial remaja tidak hanya terjadi dalam kelompok daerahnya, namun juga dapat terjadi dengan orang tua dan dewasa lainnya, termasuk dengan guru di sekolah. Pada masa remaja juga ditandai dengan adanya keinginan untuk mencoba dan menguji kemampanan norma yang ada. Jika tidak terbimbing, mungkin saja akan berkembang menjadi konflik nilai dalam dirinya maupun di lingkungannya. Nah, reaksi-reaksi dan ekspresi emosional yang masih labil belum terkendali pada masa remaja dapat berdampak pada kehidupan pribadi namun juga sosialnya. Dia menjadi sering merasa tertekan dan berpikiran bejat, atau justru dia menjadi orang yang berperilaku agresif. Selanjutnya, remaja madya. Remaja madya atau menengah merupakan masa remaja dengan usia 15-18 tahun. Pada masa ini sebagai masa mencari sesuatu yang dipandang bernilai. Kebutuhan akan adanya teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan remaja madya. Yang pertama, dari aspek kognitif. Perkembangan kognitif dapat dilihat dari bagaimana cara mereka dalam menyelesaikan suatu masalah. Mereka cenderung akan menerima solusi atau penyelesaian masalah secara afektif. Mereka juga sudah mampu berpikir secara abstrak dalam menyelesaikan masalah. Pada aspek psikis remaja madya, keseimbangan beragama mulai menyerang remaja setelah pertumbuhan dan kecerdasannya mencapai
moral, masa remaja pada aspek moral memiliki hubungan yang timbal balik dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Remaja lebih mengenal pada penilaian nilai-nilai moral, kesopanan, dan kedisiplinan. Kemudian perkembangan religius. Perkembangan dari segi religius pada remaja media yaitu mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah masyarakat, mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, dan mulai menjadi diri sendiri. Nah, adapun permasalahan pada remaja media ini, mereka juga sering membandingkan fisiknya dengan fisik orang lain ataupun idola-idola mereka. Permasalahan fisik ini sering mengakibatkan mereka kurang percaya diri. Masa remaja akhir. Pada masa ini merupakan masa di mana seseorang sudah berada pada usia 18 sampai 22 tahun. Nah, masa remaja akhir merupakan masa di mana segala perkembangan menuju kedewasaan yang sangat sensitif dan perlu perhatian ekstra karena menyangkut konsep diri yang akan membentuk pribadi seperti apa seorang remaja nantinya pada saat dewasa. Adapun tugas perkembangan remaja akhir dari aspek kognitifnya yaitu kemampuan berpikir yang abstrak. Ini meningkatkan kecenderungan remaja akhir berpikir tentang gagasan, ide atau pemikiran tentang itu sendiri dan sudah mulai mampu membuat dan mengolah informasi dan mengadaptasi dengan proses berpikirnya. Kemudian perkembangan emosi. Si remaja akhir, remaja dituntut untuk mampu mengontrol atau mengendalikan perasaan mereka dalam proses perkembangan menuju kematangan emosi. Kemudian perkembangan moral. Di sini terdapat 2 perubahan dasar dalam moral, di mana kelima moral ini menjadi acuan yang harus dilaksanakan oleh remaja, yaitu memiliki keadilan moral yang dapat menentukan hal-hal yang benar dan yang salah. Penilaian terhadap moral semakin bertambah kognitif dan perkembangan religius. Agama menjadi hal yang sangat penting dengan moral bagi remaja akhir ini, sehingga diharapkan tidak terjadinya penyimpangan dari seorang setiap perilaku yang mereka lakukan dan memiliki arahan perubahan sikap yang baik dalam proses pencarian jati diri. Perkembangan psikis pada remaja akhir yaitu setiap anak telah mempunyai sistem kepribadian yang merupakan pembentukan diri perkembangan selama ini. Di luar sistem kepribadian anak seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Permasalahan pada remaja akhir. Masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya hal-hal yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dilakukan oleh orang tua. Selanjutnya kita beralih pada perkembangan masa dewasa. Ketika manusia menginjak masa dewasanya, sudah terlihat adanya kematangan dalam dirinya. Nah, dengan kata lain, manusia dewasa sudah mulai memiliki nilai-nilai atau norma yang telah dianggap mereka baik untuk dirinya. Masa dewasa awal. Dewasa awal merupakan masa transisi di mana individu mencapai tingkat kematangan yang sempurna, baik secara emosi maupun kognitif. Masa dewasa awal merupakan masa di mana individu siap berperan dan bertanggung jawab, serta menerima kedudukan di dalam masyarakat. Masa untuk bekerja, terlibat dalam hubungan sosial masyarakat, dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Adapun dilihat dari aspek kognitifnya, yaitu menjelaskan perkembangan kognitif pada masa dewasa awal antara lain perkembangan pemikiran postformal. Piaget percaya bahwa seorang remaja dan dewasa awal memiliki cara berpikir yang sama. Kemudian perkembangan memori. Salah satu karakteristik yang paling sering diketemukan dengan orang dewasa adalah penurunan daya ingat. Kemudian penalaran moral. Menurut Laurent
Colbert, perkembangan moral pada masa dewasa secara primer bergantung pada pengalaman, walaupun tidak bisa melampaui batas yang telah ditentukan oleh perkembangan kognitif. Perkembangan emosi pada dewasa awal. Masa ini juga adalah masa di mana kematangan emosi memegang peranan penting. Seseorang yang ada pada masa ini harus bisa menempatkan dirinya pada situasi yang berbeda. Problem rumah tangga, masalah pekerjaan, pengasuhan anak, hidup berkeluarga, menjadi warga masyarakat, pemimpin, suami atau istri membutuhkan kestabilan emosi yang baik. Adapun perkembangan psikis pada masa dewasa awal, yaitu seseorang menandai waktu ketika seseorang berusaha untuk membentuk hubungan intim. Orang dewasa yang sehat adalah orang yang dapat mencintai dan bekerja. Secara sederhana, tahap perkembangan psikologi dewasa ini ditandai dengan hubungan dan pekerjaan. Kemudian dilihat dari aspek moralnya, individu yang sudah menginjak tahap perkembangan dewasa awal seharusnya memiliki perkembangan moral yang baik, mampu beradaptasi dengan seusianya, dan mampu mengontrol diri mereka. Yang terakhir, dilihat dari aspek religiusnya. Sikap keberagamaan seorang dewasa cenderung didasarkan atas pemilihan terhadap ajaran agama yang dapat memberikan kepuasan batin atas dasar perimbangan akal sehat. Adapun permasalahan pada masa dewasa awal yaitu masalah dengan depresi. Depresi merupakan salah satu penyebab utama penyakit kecacatan dan bunuh diri pada usia remaja dan dewasa awal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain kekerasan, kemiskinan, hingga oleh berbagai macam faktor, antara lain kekerasan, kemiskinan, hingga hidup dalam lingkungan yang rentan menyebabkan gangguan kesehatan mental. Deteksi dan pengenaan depresi pada kategori usia ini harus dilakukan dengan tepat waktu. Berikutnya, dewasa madya. Masa dewasa madya sering juga disebut dengan paruh baya. Banyak perubahan pada masa dewasa madya, diantaranya perubahan fisik, kognitif, dan juga emosional. Perubahan-perubahan tersebut dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan. Adapun tugas-tugas perkembangan dewasa madya dilihat dari aspek kognitif, yaitu perkembangan intelektual. Perubahan kognitif pada masa dewasa madya jarang terjadi kecuali karena sakit atau trauma. Menurut Suryadi 2017, orang dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah langsung memasuki masalahnya. Ia pun mampu mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan dapat melihat akibat langsung dari usaha-usahanya guna menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dari segi psikis, kemampuan untuk memberikan penghargaan yang lebih positif pada diri mereka sehingga memunculkan sikap positif terhadap diri sendiri. Dari segi emosi, pada masa dewasa madya, stabilitas emosi masih sudah seimbang terkontrol. Kemudian moral dan religius. Pada masa ini, moralitas dan keberagamaan yaitu sangat berharga, sangat menghargai adat istiadat, dan daya tarik terhadap religi mulai terlihat, apalagi di usia madya akhir. Permasalahan pada masa dewasa madya. Pada masa dewasa madya, individu akan mulai mengalami permasalahan penurunan memori, di mana kapasitas memori yang sudah dipenuhi dengan memori pada masa sebelumnya. Namun, kemampuan memori ini dapat terorganisir jika menggunakan pemilahan informasi yang secara efektif dilakukan. Yang terakhir yaitu perkembangan pada masa dewasa akhir. Menurut Cari 2021, dewasa akhir yaitu perkembangan manusia yang dimulai sejak usia 60 tahun hingga meninggal dunia. Masa dewasa akhir disebut juga dengan masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Adapun tugas-tugas perkembangan dewasa akhir secara umum
dapat saya jelaskan mengenai tahapan perkembangan remaja awal hingga dewasa akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.